Pak, ketua kelas yang mana? Pimpin doa dulu. Mari doa. Ayo, pimpin doa dulu. Doa dimulai. Terima kasih. Sekarang Ibu akan absen kalian dulu. Hari ini masuk semua tidak? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Coba Ibu absen dulu. Alia. Saya Bu. Oke. Amelia Putri. Saya Bu. Angkat tangan coba yang tinggi. Saya Bu. Arbain. Saya Bu. Budi. Saya Bu. Chandra. Saya Bu. Destri. Saya Bu. Dewi Rasti. Saya Bu. Dika Saputra. Saya Bu. Dwi Rianto. Bu. Eca Wardila. Saya Bu. Edi Aryatama. Bu. Erni. Saya Bu. Farhan Pratama. Saya Bu. Vivi, siapa ini? Vivi Zakia. Saya Bu. Vivi, kenapa kamu bawa yang Vi? Sudah sarapan belum? Sudah. Suaranya kok pelan sekali. Haji. Saya Bu. Oke, mantap ini. Laura. Suaranya lembutnya Laura. Lisa, Alisa. Mario Saputra. Saya Bu. Muhammad Arif. Saya Bu. Muhammad Absobrabi. Saya Bu. Nur Isaidi. Saya Bu. Putri. Saya Bu. Sri Mulyani. Oke, terima kasih anak-anak semuanya ya. Kalian udah hadir semuanya, berarti kalian masih tetap punya semangat untuk terus belajar. Mario, Ibu bisa minta tolong tutup pintunya nak. Nanti kamu tidak fokus dalam belajarnya ya. Oke, sebelum kita ke materi pelajaran nak, jadi Ibu kepengin kalian itu berdiri, kita menumbuhkan jiwa nasionalisme kita ya. Kita menyanyikan lagu. Oke, silakan berdiri semuanya. Ibu kali ini mau minta tolong yang biasa jadi dirjen siapa? Kamu silakan pimpin kawannya. Di sini saja. Ya, silakan pimpin kawannya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Sebentar nak. Nah, ini lagu penghargaan ke materi yang akan kita
nasionalisme. Nah, suaranya yang keras. Kalau nggak keras nanti kita tidur aja kita, ya. Jadi kata Vivi jiwa nasionalisme, benar nggak nak? Oke, ada yang lain tidak? Coba. Pengorbanan jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Oke, pengorbanan jiwa dan raga Demi bangsa dan negara. pengorbanan jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Sama nggak dengan nasionalisme? Sama. Kalau Eca dia cenderung ke patriotismenya, kalau Vivi ke nasionalisme, ke pahamnya. Nah, jadi sama. Pada Bu Negeri itu dia ingin mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Jangan sampai kalian tidak paham apa itu lagu Berimu Negeri. Oke. Sekarang nak, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Motivasi kalian datang ke sekolah untuk apa? Bisa jadi punya cita-cita tidak? Punya. Punya apa cita-cita kamu? Tentara. Hah? Tentara, oke, luar biasa. Dia yang nantinya akan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Apakah hanya tentara? Tidak. Kedaulatan bangsa kita itu bisa tentara juga iya, polisi juga iya, warga negara juga iya. Oke, punya tentara. Kemudian Ibu ingin tanya lagi ke Alia. Punya cita-cita apa Alia? Oh, guru. Ingin mewarisi ibu dia. Alia. Ya? Oke. Kemudian Haji. Haji cita-citanya apa Haji? Main bola, Bu. Oh, pemain bola. Nah, kalian punya cita-cita semua. Bagaimana caranya untuk meraih? Dengan pendidikan. Makanya kalian harus konsekuen, harus belajar yang benar-benar. Ya, camkan di dalam pikiran kalian, camkan di dalam hati kalian. Tanpa adanya usaha, kalian tidak akan bisa menggapai cita-cita kalian. Tanpa adanya kalian belajar dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa mencapai cita-cita kalian. Tidak sekolah, bisa tidak jadi pemain bola? Bisa, hanya jadi pemain bola RT. Haji tidak bisa dia nanti berfoto dengan Lionel Messi. Wow. Ya, kalau mau ketemu Lionel Messi harus sekolah dulu. Ya enggak? Kemudian Nurisan ini mau jadi tentara, bisa enggak tanpa sekolah? Tidak bisa. Alia mau jadi guru, bisa enggak tanpa sekolah? Tidak bisa. Harus sekolah dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi seperti itu, ya ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan dulu. Semoga film Ibu ini bisa memotivasi kalian bahwa negara itu penting. Coba perhatikan dulu. Malaysia. Ini perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di sini kedaulatan kita dipertaruhkan. Jangan sampai ada kita Sipadan dan pulau-pulau lain ya, yang terlepas. Ini diambil dari Pulau Selatan. Oke, perhatikan apa yang nanti kalian dapatkan dari ini. Itu merah putih. Lu tahu ini warnanya merah, ini warna putih. Nah ini kuning, ini hijau, ini warna coklat. Merah putih itu bendera Indonesia, Pak. Ini kan kain pembungkus dagangan aku. Ini bendera pusaka. Ini mandau pusaka kakek aku. Begitu. Bayangkan nak, ini orang Indonesia dengan orang Malaysia.
akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Perhatikan, camkan baik-baik. Itu bisa mengubah kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Tanah surga oleh Salman, bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku, Ini hanya harus orang-orang ya. kaya yang bisa minum susu. Kaya dan jalan cukup menghidupimu. Katanya, tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya, tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya, tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang surganya sendiri. Catat. Coret semua yang kamu catat. Nah, ini kain 1 15 ringgit, 2 25 ringgit. Terima kasih. Kalian ngantuk? Mau tidur? Semalam begadang? Saya dengan baik. Biarlah pusaka kita hanya dijadikan bank. Mana harga diri kita? Ya, itu di perbatasan. Renungkan, masukkan ke hati kalian betapa pentingnya kita menjaga kedaulatan kita. Atau kita akan kembali terjajah seperti itu kembali.
di perbatasan itu. Nah, kemudian Pulau Sebatik, Likitan, Sebatik dan Likitan dan Sipadan bisa lepas dari Indonesia karena kurangnya kewaspadaan kita warga negara untuk menjaga daerah perbatasan. Itu nah, ini kondisi negara kita, ya. Kenapa Ibu menayangkan video ini? Ibu harap kedepannya ketika Ibu menyampaikan materi kamu sudah mempunyai ini jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk membangun negara ini. Hentikan yang kata-kata kebiasaan buruk, yang apa geleng-geleng lah, kemudian yang miras lah, yang itu akan menghancurkan kalian sendiri. Masa depan kalian nih ada di genggaman tangan kalian, ya. Oke, itu motivasi dari Ibu. Semoga cerita Ibu dan film tadi bisa memotivasi kalian. Oke, masih tetap semangat? Oke, sebelumnya coba Ibu ingin ngetes fokus kalian, ya, fokus kalian. Ketika Ibu mengatakan satu, kalian menyebut nama kawan kalian, ya. Ketika Ibu mengatakan dua, kalian akan mengatakan siap. Nama kawan siap. Ketika Ibu mengatakan tiga, kamu akan mengatakan let's go. Paham? Paham. Ini adalah cara Ibu mengetes titik fokus kalian. Kalian berfokus dari pelajaran ini. Oke ya? Satu. Ayo, nah kan ketahuan. Coba satu. Dua. Tiga. Let's go. Satu. Dua. Siap. Tiga. Let's go. Dua. Siap. Dua. Siap. Tiga. Let's go. Satu. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Let's go. Alhamdulillah. Masih berarti kalian fokusnya, ya, fokusnya masih bagus, tidak terlena dengan film motivasi tadi. Oke, pada kesempatan ini, jadi kita akan belajar mengenai tentang bentuk. Di sini ada ya. Jadi ini tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint. Nanti akan Ibu kasih tahu ya. Kayak Ibu sudah menjelaskan peserta didik. Jadi kalian itu diharapkan untuk apa? Yang pertama, menjelaskan bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan antara prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dengan demokrasi Pancasila dengan tepat. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, anak ya. Coba kalian pahami dulu. Nanti juga ada pemaparan dari Ibu. Ini video pembelajaran ya. Salam Pancasila. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Oke. Nah, sehingga kita lihat bersama Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat. Jadi sekali lagi, pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kita lihat bersama background PowerPoint ini adalah anggota MPR DPR RI. Nah, kita lihat bahwa dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat membentuk mandat dengan penyelenggara kekuasaan negara. Nah, kita lihat bahwasanya menurut JBJ Entenberger, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis dalam berdirinya
memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis Rechtsstaat. Kita lihat juga bersama sini, menurut salah satu tokoh negara Indonesia yaitu Jimmy Asidiki, beliau adalah mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan bersamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang terakhir, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, kita bersama. Kepala negara sekarang tidak, ya. Jadi presiden langsung ditentukan oleh rakyat, pemilihan langsung yang kemarin pemilihan terakhir itu memilih siapa presiden dan wakil presiden. Orang tua kalian langsung menoblos, nah Jokowi, ya dah. Nah, jadi langsung tidak lagi memakai perwakilan, akan tetapi masih ada perwakilannya, ya. Oke, sekarang kita simak yang ini dulu. Oke, di sini dikatakan, perhatikan ke depan. Untuk landasan hukumnya, ya, perhatikan dulu. Untuk landasan hukumnya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Itu dasar hukum yang pertama. Ini sering kalian baca ketika upacara. Bentar. Kemudian pasal 1 ayat 2 juga itu menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dasar hukumnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kaitannya dengan dasar hukum. Silakan. Yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Bisa dipahami? Ini dasar hukumnya ya, Nak, ya? Ya. Kemudian, oke. Kita lihat sebawahnya, kedaulatan. Nah, kedaulatan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kedaulatan tersebut dikenal dengan demokrasi Pancasila yang memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan penjabaran itu sudah jelas bahwa, ya, negara Indonesia ini menghendaki adanya negara demokrasi. Demokrasi yang seperti apa? Yang berdasarkan Pancasila. Negara tadi berdasarkan tayangan video pembelajaran tadi, demokrasi itu apa artinya? Coba. Apa nak? Apa nak? Kebebasan. Apa Alia? Kebebasan. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan. Benar enggak? Benar. Oke ya, jadi negara demokrasi. Nah, kamu kalau mau menjawab boleh sambil berdiri, enggak duduk. Misalnya Bu, saya Bu. Ya. Jadi negara demokrasi itu adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berpendapat. Ada enggak di negara kita yang melarang kalian berpendapat? Misalnya dalam pemilihan kepala desa, pemilihan RT, oh kamu nggak bisa berpendapat, kamu orang miskin, boleh nggak seperti itu? Nggak ada yang bedakan mau miskin mau kaya, silahkan semuanya itu bebas menyalurkan aspirasinya masing-masing, ya tuh. Kemudian demokrasi Pancasila itu harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Ingat, ada nilai-nilai Pancasila. Coba arba'in, apa arba'in? Yang pertama, Ketuhanan yang Maha
kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, baca kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, yang kelima, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu setiap hari Senin kalian baca. Kalian resapi enggak maknanya? Apa cuma baca-baca aja? Diresapi. Ketuhanan yang Maha Esa berarti Indonesia harus bertuhan. Semuanya bertuhan? Ya. Kemudian kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus saling toleransi. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada ganteng, tidak ada jelek, tidak ada putih, tidak ada hitam. Kenapa ibu bilang hitam putih kamu senyum-senyum? Ya memang seperti itu. Negara kita itu beragam, ya. Harus menjunjung toleransi. Kemudian persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kemudian yang terakhir keadilan sosial. Oke, itu ya maknanya. Prinsip kedaulatan negara itu ada 6. Yang pertama, kalian bisa lihat ke depan. Coba yang pertama, Abi, apa Bi? Prinsip kedaulatan negara. Terbaca ya Bi? Dan gimana? Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Oke, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terus apa lagi? Bisa coba? Kedaulatan berada dengan rakyat dan dilakukan menurut hukum. Oke, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar. Coba yang ketiga. Negara Apa, Bi? Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang keempat. Presiden tidak membekukan memberhentikan DPR. Oke, presiden tidak dapat membekukan atau memberhentikan DPR. Karena apa? Karena yang memilih rakyat. Presiden itu tidak bisa memberhentikan DPR ya. Kemudian selanjutnya coba apa lagi? Ayo, siapa? Coba selanjutnya Mbak. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, itu baru pas presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Jadi menteri itu tidak diangkat oleh rakyat, tapi diangkat oleh presiden. Itu prinsip negara kedaulatan, ya. Kemudian yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. nah coba kita pahami untuk prinsip yang ke-6 tadi yang sudah dibacakan kawanmu. Katanya MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Jadi bisa presiden dan wakil presiden itu diberhentikan apabila dia sesuai dengan undang-undang. Misalnya presiden itu tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, ya. Kemudian tidak bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Kemudian presiden menyalahi ya aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Nah, itu bisa diberhentikan. Contohnya ketika Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, itu menyalahi enggak? Menyalahi. Nah, itu bisa diberhentikan kalau sudah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Kaitannya dengan undang-undang. Oke ya. Nah, sebelum kita melihat kehubungan antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi Pancasila, anak-anak ibu semuanya ada yang mau ditanyakan enggak dengan materi yang tadi? Ada tidak? Tidak ada. Enggak ada. Ya? Arti dari demokrasi Pancasila. Oke. Kawan kalian tadi Abi menanyakan ya. Jadi arti dari demokrasi Pancasila. Coba sebelum ibu yang jawab, siapa yang menjawab duluan?
Ayo. Berdiri, coba berdiri. Siapa? Putri. Nah, Putri akan menjawab pertanyaan dari kawannya. Desri, nah ibu salah. Maaf, Desri. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Jadi demokrasi Pancasila gimana? Nah, tadi dengar nggak apa yang dikatakan Desri? Dengar. Jadi demokrasi Pancasila itu ya, jadi demokrasi yang bersumber dari tata nilai bangsa kita yang sudah melekat dari zaman dahulu. Kemudian dia dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Apakah demokrasi Pancasila sebenarnya sudah melekat dari zaman dahulu? Iya. Kita mengenal musyawarah dari sebelum merdeka tidak? Iya. Iya kan? Coba di negara kita itu gotong royong terkenal dari zaman dahulu, dari nenek moyang kalian ya enggak? Iya. Gotong royong, kerjasama, kemudian rembuk. Kalau zaman dahulu itu rembuk. Ya? Atau istilah sekarang adalah musyawarah. Itu sudah diberlakukan dari zaman dahulu. Sebenarnya kita sudah melakukan itu, ya. Apa yang diamanatkan dalam Pancasila, demokrasi Pancasila sudah kita terapkan. Oke, nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih jawaban pertanyaan Abi dan jawaban Desri. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Coba sekarang kita lihat. Nah, biar kita paham apa itu demokrasi Pancasila. Ya, ini di negara kita pernah berlaku adanya demokrasi Pancasila dan juga adanya demokrasi liberal. Ya, ini yang demokrasi yang pernah berlaku di negara kita. Ya, ada demokrasi Pancasila juga ada demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila, coba salah satunya apa nak? Demokrasi Pancasila. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Coba Putri yang keras Putri. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Oke, jadi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menurut Putri, pas nggak itu bisa dikatakan demokrasi Pancasila? Apa lagi coba? Nah ini, ibu belum dengar suaranya dari. Siapa nak? Armani. Nah iya, coba apa nak? Dwi. Nah kan, Dwi tidur. Ayo, kenapa Dwi? Kamu kok ngelamun? Hah? Coba Lisa, apa Lisa? Demokrasi Pancasila selanjutnya Lisa. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Ya, jadi demokrasi Pancasila menghendaki adanya permusyawaratan musyawarah, ya musyawarah mufakat. Kemudian apa lagi? Yang laki-laki ini belum, ini suaranya laki-laki. Yang laki-laki kemana ini? Oke, Mario. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Oke, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Benar nggak itu? Benar. Kalau di negara kita, kita mengenal adanya agama apa nak? Islam. Islam. Kemudian Buddha. Kemudian Hindu. Kemudian Katolik. Satu lagi? Ya, kalau di daerah Kalimantan sana ada namanya aliran kepercayaan itu keharingan. Jadi aliran kepercayaan juga bisa boleh. Yang tidak boleh seperti apa Bu? Yang tidak punya Tuhan atau ateis. Makanya komunis Indonesia itu tidak boleh. Tidak ada yang namanya komunis Indonesia ya. Oke, itu kalau demokrasi Pancasila. Coba Ibu pengen tahu salah satu ciri dari demokrasi
demokrasi liberal. Nah, jadi maksudnya apa? Demokrasi liberal yang dijawab oleh si Chandra tadi mengutamakan kepentingan pribadi. Karena apa? Demokrasi liberal itu menghendaki kebebasan, bebas. Masa bodoh dengan yang lain. Yang penting diri pribadi suka. Seperti di barat, mereka banyak menggunakan demokrasi liberal. Mau pakai baju kayak apapun, mungkin mau pakai baju bikini, no comment. Ini aku. Kalau di Indonesia sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak. Kita punya sumbernya, punya akarnya. Kemudian kalau di sana, ya, jadi apa? Jadi apa yang aku inginkan itu hakku, punyaku. Jadi kepentinganku itu, kepentingan pribadi itu didahulukan daripada kepentingan negara. Kan beda ya? Oke, itu salah satunya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Chandra. Nah, perwujudan demokrasi Pancasila. Sekarang kita lihat. Oke, nah sebelum ke perwujudan demokrasi Pancasila, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Oke. Perwujudan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sudah dikatakan bahwa ada demokrasi secara langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi secara langsung itu apa? Paham? Demokrasi yang mengikut sertakan warga negara dalam permusyawaratan dalam menentukan kebijakan umum presiden. Nah, jadi langsung masyarakat langsung ikut untuk menentukan kebijakan dalam pemerintahan. Contohnya apa? Ayo, coba siapa yang mau jawab? Ayo. Presiden. Ya, angkat tangan yang keras. Siapa yang mau jawab? Oke. Presiden kenapa? Pemilihan? Rakyat. Pemilihan? Apa tadi, Mak? Demokrasi. Enggak, tadi Mario jawab apa? Iya, pemilihan presiden. Langsung tidak? Itu kan sudah dikatakan tadi, langsung tidak? Langsung. Itu contoh dari demokrasi secara langsung. Jadi warga negara yang sudah memenuhi kriteria persyaratan bisa langsung ikut menentukan kebijakan atau memilih presiden. Tidak lagi diwakilkan. Aku tidak enak badan, aku nak ditipela. Boleh tidak seperti itu kalau langsung? Tidak boleh. Entah bagaimanapun itu harus diusahakan. Meskipun harus memapak ke rumah, kemudian menggendong dia ke bilik suara, 15 kemudian diantar lagi. Itu harus dilakukan kalau langsung, tidak boleh diwakilkan. Kemudian yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Contohnya apa? Demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Oke, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Perwakilan di sini siapa maksudnya? Ayo, siapa nak? DPR. DPR, benar tidak? Benar. Adalah perwakilannya DPR. Misalnya, yang buat undang-undang, yang menetapkan undang-undang di Indonesia itu siapa? DPR. Iya. Jadi apa presiden? Aku tidak suka dengan peraturan ini, kemudian aku buat seperti itu. Tidak. Ada prosedurnya. Ya. Kalau tidak disetujui oleh DPR, peraturan itu tidak akan berlaku perundang-undangan. Ya, itu jadi melalui perwakilan. Nah, kalian itu ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah itu lewat mana? Memilih DPR. Nah, anggota-anggota dewan yang di sana itu, anggota DPR itu nanti yang akan meneruskan aspirasi rakyat. Nah, makanya ibu tanya, siapa tahu nanti Mario itu akan jadi anggota DPR. Nah, ya. Kemudian siapa tahu lagi juga nanti Dwi akan jadi anggota DPR. Misalnya contoh dua nih. Anggota DPR itu ada dua sesi, ada yang ngantukan, ada juga yang aktif, ada juga yang sering berantem. Iya tak kalau di TV? Iya. Nah, anggota DPR yang seperti apa yang kalian inginkan coba? Kira-kira yang bagus yang seperti apa? Aktif, yang aktif, bukan yang dikit-dikit bontokan, dikit-dikit ngantuk gitu ya. Nah, itu tuh bisa seperti itu bagaimana? Melalui pendidikan. Oke, seperti itu ya. Ini untuk demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang kita
Laporan? Hah? Iya. Apa? Apa? Siapa coba? Wah, Eca lagi. Oke, kita senang aja. Rakyat dapat menyampaikan Apa Cak? Apanya? suaranya secara langsung, tidak melalui pemberontakan. Pemberontakan. Perwakilan ya? Nah, jadi coba. Apa coba Vivi bisa diulangi Vivi? Yang keras? Langsung atau langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Oke, jadi itu ya langsung. Jadi rakyat itu dia dalam menyampaikan aspirasinya itu secara langsung, tidak melalui perantara. Coba ibu ingin tanya sama si Erni. Apa Erni? Untuk kalau umum apa Erni? Yang keras coba Erni. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu umum. Benar nggak itu umum? Untuk semua saja. Yang penting dia memenuhi kriteria dari persyaratan untuk kepemilikan umum ya. Oke, sekarang sebelum ibu bagikan, jadi nanti ya kalian ini akan berkelompok nih ya. Kalian akan berkelompok, kalian akan menyelesaikan tugas-tugas dari ibu ya. Jadi sebelumnya ada nggak yang mau ditanyakan tentang kaitannya dengan materi yang di depan, yang sudah ibu tayangkan melalui slide tadi? Ada nggak? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba ibu pengen sini yang kelompok ini maju dulu coba. Ayo maju semuanya, ambil ini. Ambil. Sudah? Oke, silakan buka. Ayo, kelompok ini ambil. Oke, ambil. Ya sudah. Ayo kelompok sana. Nanti dulu.
Sudah jelas nanti soalnya Ibu tampilkan ya. Kemudian kegiatan selanjutnya kamu bisa lihat tentang orang pemilihan umum. Nah, pemilihan umum. Kamu baca dulu langkah-langkahnya dan soalnya. Soalnya jelas tidak ya itu? Jelas. Pahami. Kemudian yang ketiga kamu membuat kesimpulan. Bisa dipahami? Bisa. Ibu tampilkan untuk yang soal belum jelas ya. Nah, ini langkah-langkahnya untuk yang pertama musyawarah ya. Nah, ini soalnya. Kalau yang pemilu sudah jelas belum? Jelas. Ini soal yang musyawarah. Mengapa musyawarah merupakan bagian dari demokrasi Pancasila? Yang kedua, deskripsikan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam musyawarah. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Nah, dengarkan dulu. Halo. 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 Mana aja selama ini? Coba kamu paham dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak kaitannya dengan jawaban dengan soalnya? Ada tidak? Sudah bisa dipahami? Sudah? Kalau sudah, silakan kamu kerjakan. Silakan berbagi. Dua orang mengerjakan musyawarah, dua orang mengerjakan pemilu ya. Ada apa? Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang
kita 30 menit kalian harus presentasi. Ya. Boleh nggak kamu nggak boleh basket boleh, karena di sekolahan kita kan tidak boleh menggunakan HP. Jadi ya berdasarkan paket sama kayak basket tadi. Ayo semuanya kerja, cari. Kau buka kerja.
Namanya enggak. Alia, kenapa kamu kelompok situ? Apa lagi? Ayo cepetan. Udah selesai belum? Kita presentasi. Ayo. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi kita presentasi. Ayo. 5 menit lagi kita presentasi. Ayo dijemuran, 5 menit lagi kita presentasi. Chandra sudah? Sudah? Yuk, bentar lagi ayo Ugi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LKSI akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Karena musyawarah merupakan azas dari demokrasi Pancasila. Cara pengambilan keputusan musyawarah. 1. Peserta mengajukan pertanyaan dan pernyataan. 2. Pemimpin menampung siswa semua pertanyaan dan pernyataan. 3. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan. Oke, yuk. Perhatikan dulu depan. 1. Azas pemilu. 1. Berjudul A. Langsung memberikan suara secara langsung. B. Umum, berhak mengikuti pemilu. C. Bebas, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. D. Jujur, bersikap dan bertindak jujur. C. Adil, mendapatkan perlakuan yang sama. 2. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Kesimpulan, karena musyawarah merupakan azas dari demokrasi Pancasila. Azas pemilu berjudul langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Sampai di sini. Demikianlah presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti jangan langsung ditutup dulu. Kamu tawarkan dulu ke kelompok lain. Demikianlah presentasi kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Nah, seperti itu. Oke, ini dulu ya. Ada enggak dengan pertanyaan dengan kelompok Mario? Oke, ada. Ada. Nah, nanti dulu berdiri dulu. Kamu dari kelompok mana? Saya dari kelompok Kesatuan. Apakah kamu setuju dengan demokrasi Pancasila? Udah? Gimana, Nak? Sana, jangan ke Ibu. Kamu setuju dan tadi kan ditanya sama kawan kamu setuju tidak demokrasi Pancasila itu diterapkan di negara ini? Setuju. Setuju. Bagaimana? Mau ditambahi pertanyaannya bisa? Oh, tidak. Oke. Ada lagi tidak yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo, kelompok yang lain. Kita pakai sistem demokrasi. Udah ada yang tunjuk, ayo yang lain. Oke, nah. Ayo, Arba'in. Ayo, Arba'in sama siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kesatuan ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Karena musyawarah merupakan azas dan demokrasi Pancasila. Cara pengambilan keputusan musyawarah. Peserta mengajukan pertanyaan dan pertanyaan. Pemimpin menampung semua pertanyaan dan pertanyaan. Keputusan diambil berdasarkan keputusan. Kesepakatan.
masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Menyimpulkan. 1. Musyawarah. Cara pengambilan keputusan musyawarah. Peserta mengajukan pertanyaan dan pertanyaan. Pemimpin menampung semua pertanyaan dan pertanyaan. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan. Pemilu. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Oke, nah ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan ini dengan kelompok kesatuan? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok kesatuan atas presentasinya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok kesatuan. Saya akhiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, tadi 2 kelompok sudah maju ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke kelompok lainnya. Ya, kelompoknya Destri, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain tolong perhatikan. Kami dari kelompok Indonesia ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ya. 1. Karena musyawarah merupakan asas dari demokrasi. Cara mengambil keputusan musyawarah. 1. Serta mengajukan pertanyaan dan pernyataan. 2. Pemilih menampung semua pertanyaan dan pernyataan. 3. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan. Deskripsi asas pemilihan umum. 1. Luder jurdil. A. Langsung memberikan suara secara langsung. B. Umum, berhak mengikuti pemilu. C. Bebas, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. D. Jujur, bersikap dan bertindak jujur. E. Adil, mendapatkan perilaku yang sama. Kesimpulan, karena musyawarah mendapatkan asas dari demokrasi Pancasila, asas pemilu, luber jurdil, langsung, umum, bebas, jujur, adil. Adakah yang dari kalian yang ingin bertanya? Silakan Mario. Duduk, ulangi lagi. Yuk. Saya. Apa yang dimaksud dengan azas langsung? Azas langsung memberikan suara secara langsung. Bagaimana Mario? Apakah sudah puas dengan jawaban Desti? Ya. Silakan lagi, ada yang mau ditanyakan? Saya. Apakah pemilu sudah sesuai dengan demokrasi di negara kita? Iya, sudah, karena pemilu merupakan perwujudan demokrasi Pancasila. Bagaimana? Nah, oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup presentasi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan untuk kelompoknya. Silakan. Selanjutnya, ayo kelompok selanjutnya, kelompoknya Ica. Ayo Ica. Ada yang kita Ya elah. Ya elah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila ingin memprestasikan hasil karya kami. Oke, silakan Ica. Dibacakan Ica. Karena musyawarah merupakan asas dari demokrasi Pancasila. Cara pengambilan keputusan
musyawarah. Pertama, peserta mengajukan pertanyaan dan pernyataan. Kedua, pemimpin menampung semua pertanyaan dan pernyataan. Tiga, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan. Asas pemilu terbagi menjadi 6, yaitu langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberi suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undang mengikuti pemilu. Bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kekurangan pihak menempuh. Cara pengambilan keputusan. Musyawarah. Karena musyawarah mufakat merupakan asas dari demokrasi pemilu. Asas pemilu jurdil langsung, umum, bebas, jujur, adil. Oke, itu tadi presentasi dari kelompoknya Eca. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Silakan berdiri bertanya sama kelompoknya Eca. Bagaimana caranya jika dengan musyawarah mufakat tidak bisa tercapai? Oke, bagaimana Ca? Dengan cara di voting. Bagaimana kata Eca dengan cara voting? Oke ya, jadi pas ya jawabannya apabila tidak bisa tercapai kata mufakat dalam musyawarah, maka jadi voting itu menjadi alternatif selanjutnya. Oke? Dah, ada yang bertanyakan lagi enggak? Siapa yang bertanya? Oke, Destri. Apa yang dimaksud dengan asas pemilu adil? Asas pemilu adil jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemilu menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kekurangan pihak menempuh. Oke, bagaimana Destri? Ya, itu pengertiannya. Oke, sudah? Tidak yang bertanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada silahkan ditutup nak. Ayo, Eca. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan, kelompok terakhir. Maju. Aku dulu. Ayo, kelompok terakhir, silakan. Ayo nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Karena musyawarah mufakat merupakan asas dari demokrasi Pancasila. 2. Cara pengambilan keputusan musyawarah. 1. Peserta memberikan pertanyaan dan pernyataan. 2. Pemimpin menampung semua pertanyaan dan pernyataan. 3. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan. Azas pemilu gugur jurdil langsung, rakyat memilih
masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Oke, itu presentasi dari kelompoknya Amelia. Silakan bagi yang lainnya yang ingin bertanya, ayo. Saya. Oke. Apa yang dimaksud dengan umum pada azas pemilu? Umum, semua warga negara memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk berhak mengikuti pemilu. Bagaimana, Farel? Ya. Oke, dah Farel mengatakan iya ya. Jadi maknanya itu. Kemudian siapa lagi ada yang mau bertanya? Ada? Oke, Mario. Ada mau tanya? Oh tidak. Mario itu baru pelajar. Oke, sudah ada yang bertanya tidak? Sudah pas? Ya oke, kalau sudah pas ini presentasi dari kelompoknya Destri, silakan ditutup dulu. Demikian sudah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Perhatikan dulu ke depan. Nah, perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu. Nah, kita sudah mengikuti kegiatan ini, rangkaian kegiatan pembelajaran ini. Coba ingin tanyakan, apa yang kalian dapat? Coba apa kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Coba ada yang mau tahu? Yang tahu? Oke, Erni, coba berdiri Erni. Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Oke, Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. terus? Musyawarah dan pemilu merupakan perwujudan demokrasi Pancasila. Oke, kesimpulan yang didapat hari ini, kalian setuju tidak dengan apa yang dikatakan Erni bahwa negara Indonesia adalah menganut kedaulatan rakyat, ya? Jadi negara kita itu menganut sistem kedaulatan rakyat. Kemudian demokrasi yang berlaku di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Pemilu dan musyawarah itu tadi merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila. Oke, sebentar. Ini Ibu punya soal. Nanti kalian kerjakan ya. Oke, kalian kerjakan dulu. Ibu bagikan dulu. Action. Oke, Ibu bagikan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini soalnya. Ibu bagikan dulu. Cocok. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa. Ayo. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Coba apa nak yang kamu dapat hari ini? Apa nak? Perwujudan demokrasi Pancasilanya bagaimana? Apa? Nah, kemana coba ibu pengen tahu Erni? Erni, apa yang kamu dapatkan hari ini Erni? Erni? Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Oke, kata Erni, demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Itu jadi pengetahuan yang didapat dalam pembelajaran ini. Jangan kamu pembelajaran selesai terus pengetahuan juga selesai. Jadi jangan ingat-ingat ya nak ya. Oke, kemudian selanjutnya kendala apa yang kamu hadapi hari ini? Ada nggak kendala? Tidak ada. Berarti kedepannya untuk pembelajaran seperti ini kamu lebih suka yang seperti ini atau menulis di papan tulis? Oke, ya sudah. Kalau seperti itu ya nak ya, nanti ya jadi tadi kan sudah selesai mengerjakan soal kan? Ya, dikumpulkan ya semuanya. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Tidak ada yang